Ibu semuanya, sebelum kita mulai, saya akan menyampaikan rules-nya ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, saya akan menyampaikan rules-nya. Jadi yang pertama, silahkan untuk meng-off-kan audio ya, selama MC berbicara, serta nanti saat pemaparan narasumber. Dan boleh meng-on-kan audio saat diberi kesempatan untuk berbicara atau bertanya. Kemudian silahkan Bapak dan Ibu sekalian boleh makan dan minum ya dari tempat masing-masing, karena acara ini serius tapi santai, seperti itu. Kemudian silahkan apabila ada yang ingin bertanya, bisa menuliskan di room chat, bisa raise hand, dan juga bisa meng-on-kan audionya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Jumpa lagi dengan saya Yuli dari Gamal Institute. Nah, kali ini saya akan memandu acara webinar dengan judul Trik Menanam Vanili di Pot yang Bikin Kaya Raya. Dan kali ini dengan narasumber kita Bapak Dionisius Karo-Karo, penangkar vanili dan penggiat vanili. Terima kasih juga atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Baik, perkenalkan saya Yuli dari Gamal Institute yang akan menjadi MC acara hari ini ya. Dan saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian pemaparan narasumber, kemudian diskusi, dan penutup. Ya, Bapak Ibu semuanya, seperti yang telah kita ketahui ya, kata siapa sih menanam vanili harus di lahan luas ya. Faktanya saat ini memang menanam vanili di pot menjadi solusi pengembangan vanili di lahan terbatas ya Bapak Ibu ya. Dan di sisi lain, pengembangan vanili di lapangan pekarangan menjadi solusi mengatasi resiko pencurian. Nah, jadi mau tahu nih rahasia penanaman vanili di pot untuk menghasilkan pendapatan selangit? Baiklah, kita simak materi kita pada pagi hari ini, yaitu trik menanam vanili di pot yang bikin kaya raya. Dan saat ini kita sudah tersambung ya dengan narasumber kita, yaitu Bapak Dionisius Karo-Karo, seorang penangkar vanili dan penggiat vanili. Halo, selamat pagi Pak Dion. Selamat Halo pagi Pak Bu Dion. Yuli. Ya, bagaimana kabarnya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat Bu, tapi mati lampu. Oh, mati lampu Pak. Ya, tapi ini kan sinyalnya Bu. oke ya Pak ya? Ya Meskipun mati lumayan lah Bu. lampu. Iya, Iya Pak Bu, Dion ini lumayan Bu. sangat antusias ya, semangat sekali nih. Meskipun mati lampu, tidak jadi masalah ya Pak ya. Ya, Pak Dion, baiklah Pak Dion, silahkan saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih. Pertama pada hari ini akan kita sebut dulu vanili bunganya hari ini. Ya. Alhamdulillah ada satu yang mekar. Nih. Ya, dari sekian banyak bunga, dari sekian banyak yang sudah jadi buah seperti ini. Kalau bunganya itu sudah berkerucut, berarti bunganya sudah menjadi buah. Nah, kalau dia masih mekar seperti ini, maka ini minta diserbuk pada hari ini. Nah, bahasa Ya. serbuk itu kadang banyak yang ini, yang paham, ya. Supaya kadang-kadang petani ini atau para pegiat tumbuh-tumbuhan ini yang membuat kadang-kadang ciut gara-gara bahasa dikawinkan. Sebenarnya bukan dikawinkan, supaya bisa lebih enak, diserbuk. Diserbuk Diserbuk. ya Pak. Diserbuk ya. Coba di pelan-pelan ya, pelan-pelan biar nampak. Dan saya foto pelan-pelan. Diperhatikan seksama. Pelan, pelan, santai aja. Nah, sebut itu, turun tangan. Tenang gagap, nyantai, nyantai. Nyantai aja. Oke. Oke, udah jadi. Nah, hanya vanili lah yang saya tahunya. Petaninya yang menentukan berapa buah bisa dijadikan dalam satu tandan seperti ini. Ini karena yang saya jadikan ini hanya 4 biji seperti ini. Nah, maka 4 biji lah yang jadi menjadi vanili. Kalau sebenarnya ini dulu ada sampai 15 bunga,
Tapi yang saya serbuk hanya 4 tujuan saya, karena ini hanya tempat untuk membagi ilmu dengan teman-teman saya yang ada di seluruh Indonesia. Maka ini saya buat agak sedikit supaya benar-benar nanti besar. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Nah, tadi tentang membudidayakan vanili ala pot. Ala pot. Nah, dia satu ember ini. Satu ember ini tanahnya sebenarnya cukup setengah ember, tapi kalau boleh yang di atas. Yang di atas. Di bawahnya dikasih batu juga boleh. Dikasih semen juga boleh. Semen, dicor gitu supaya ini duduk. Ini tazarnya ini. Ini bisa duduk. Ini dikasih di bawah semen juga boleh. Dikasih semen atau dikasih batu juga boleh. Nah, yang penting tanah yang di atas ini ada sedalam 10 cm aja. Ini 10 cm saja. 10 cm itu sudah sangat cukup untuk satu batang vanila. Satu batang indukan. Itu sudah cukup 10 cm tanah. Seperti ini. Ini sengaja saya tanam daun-daun ini rumput-rumput ini sekalian untuk obat sakit perut. Nah, kalau di kampung-kampung ini dimasak ini Bapak Ibu supaya bisa menetawan anak atau orang dewasa juga kalau malam-malam itu sakit perut, ya. Ini bisa menjadi P3K. Ini obat ini. Ini obat. Oh, dan itu dia bisa tumbuh obat sakit perut ya, Pak? berteman dengan vanila. Iya, ini obat sakit perut. Ini dimasak ini. Nah, jadi kalau vanila, ini akan saya potong hari ini, saya potong dari tunas yang dimunculkan Bapak Ibu ya sama ini supaya itu benar paham di lapangan. Ini batang utamanya, ya, batang utama, ya. Dia punya tunas. Nah, tunas yang inilah yang perlu kita tuakan supaya bisa menjadi tempatnya buah. Bukan ini. Bukan ini yang menjadi tempat buah, bukan. Tapi ini. Nah, ini. Bapak Ibu lihat sama ya. Nah, bagaimana caranya ini nanti supaya cepat tua ini? Karena kalau tidak tua ini tunas, dia tidak mungkin atau mustahil mengeluarkan bunga seperti ini. Jadi batangnya ini tunggu tua dulu atau benar-benar sudah bisa padat ini dalam ini nutrisinya supaya bisa mengeluarkan bunga. Bagaimana caranya supaya bisa mengeluarkan bunga? Pertama ini kita potong. Bapak lihat. Satu daun dari yang bulat ini yang bulat, ya, yang bulat ke 1, 2, 3. Nih, 3 daun. 3 daun, setelah itu kita potong. Seperti ini, lihat. Nah, kalau sudah kita potong, maka ini sisanya ini akan menjadi tua. Ini akan menjadi tua ini. Lihat. Perhatikan. Yang dari sudutnya ini dari tunasnya ini, sampai ke pucuknya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ruas. Yang 7 ruas ini akan menjadi calon buah apabila sudah tua. Nah, bagaimana caranya supaya dia nanti jangan mengeluarkan tunas lagi atau mengeluarkan calon batang? Itu caranya begini. Dari tunas yang Bapak Ibu lihat ini kita pastikan daun terakhir sebelum dipotong. Daun terakhir sebelum dipotong, ini sudah tua batangnya. Ini yang perlu. Nih. Nah,
Kalau yang ke pucuk, ya memang namanya pucuk, ya pasti tetap muda. Cuman yang kita perlukan sekarang, di mana dia permulaan tuanya. Maksudnya gini, daun yang sudah mulai tua di mana? Ya seperti ini. Ini. Nah, jadi kalau dia nanti sudah tua, maka ini beberapa bulan tidak akan mengeluarkan tunas. Nah, ini nggak akan mengeluarkan tunas. Nah, kalau dia nanti sudah tua benar-benar, itu nutrisinya sudah cukup, maka nanti modelnya seperti ini, ketiaknya besar. Nah, Bapak lihat, saya tunjukkan ini ketiaknya. Nah, ini ketiaknya. Inilah ketiak yang bisa salon mengeluarkan tempat bunga seperti ini. Lebih jelasnya di sini. Nah, ini baru mantap. Jelas. Jelas. Ini ketiaknya sudah besar, sudah bengkak. Maka seperti ini kita tinggal menunggu kapan dia mengeluarkan bunga. Nah, kalau bunganya ini bagaimana supaya banyak? Itu ada teknis baru. Ini baru kita temukan bahwa untuk membuat banyak bunganya itu, lihat perhatikan, ini satu mata saya cucuk ini. Diperhatikan. Di luar daripada akar, bisa perhatikan. Nah, di samping akar itu saya cucuk. Lihat. Diperhatikan serius ya, supaya bisa nanti di lapangan nggak lagi meraba-meraba. Ini saya cucuk ini, saya rusakkan maksudnya. Setiap mata. Nah, kalau kita buat ini nanti setiap mata, kalau memang batangnya ini sudah tua, kalau batangnya sudah tua, benar-benar sudah tua, warnanya sudah mati gelap, ini sudah bisa suka-suka kita mau berapa tandan ini, satu batangnya ini, satu ini. Satu batang ini suka kita mau 5 tandan juga boleh, 6 tandan juga boleh, yang penting kita mengambil sarap matanya. Ini. Sarap mata vanilinya ini. Ada sarapnya. Kalau kita cucuk, seperti ini Bapak lihat. Saya cucuk ini. Ini akan menumpuk. Di sini akan menumpuk nutrisinya di sini. Begitu datang dari sini nutrisi, ya, Bapak lihat ini. Di sini dia akan menumpuk. Menumpuk dia di sini. Karena dia menumpuk, maka keluarlah ketiak. Besarlah ketiaknya. Seperti itu Bapak lihat. Ini. Ini juga. Ya sama, sampai ke atas. Gitu. Nah ini nanti, yang satu batang ini karena ini sengaja kita buat untuk tempat belajar, teman-teman, semuanya seluruh Indonesia. Ini akan kita buat nanti pembuktian di lapangan. Kalau boleh ini bisa dikeluarkan 4 kilo basah dalam satu batang ini. Dalam satu batang ini, dalam umur 3 tahun, dia akan mengeluarkan 4 kilo basah. Ini kalian dengar, maka untuk 4 bulan ke depan nanti, Bapak Ibu sudah bisa menuntut saya. Di mana ini Pak Dion? Di mana 4 kilonya? Begitu. Nah, di sini sudah saya buktikan pertama. Di sini. Ini bisa tiap-tiap ruas. Ini. Lihat. Nah, itu. Jadi banyak ini teknis-teknis bervanili ini ringan, ya, nggak ribet, nggak banyak biaya, tidak pakai pupuk toko, komposnya hanya 1 muk per 3 tahun atau per 2 tahun 1 muk. 1 muk berarti 3 genggam. 3 genggam itu sudah bisa 2 tahun. Dan vanili tidak suka dengan kompos yang selalu diberikan. Itu dia tidak suka disentuh-sentuh, makanya kalau boleh nanti Pak Sipayung memberikan kita kesempatan lagi. Kebetulan aku ada temu lagi di ladang itu, di kebun kita sana, di lahan bebas itu. Kita bisa menentukan berapa tunasnya ini maunya kita. Ini seperti ini. Bapak Ibu lihat, satu batang sumber dari bawah, ya.
Ini tunasnya ini suka kita mau berapa? Ini. Suka kita mau berapa juga boleh. Ini. Dalam satu batang ini bisa mengeluarkan sampai 8 tunas. Bayangkan. Yang 8 tunas itu akan menjadi calon buah ya 8 ini. 8 seperti ini. Ini Bapak lihat. Lihat ini. Nah, yang baru kepotong. Nah, kalau kita buat 8 atau 7 tunas seperti ini, 7 tunas itu mudah-mudahan dia bisa mengeluarkan dalam satu tunas itu bisa mengeluarkan 3 aja deh, masa banyak-banyak. 3 tandan. 3 tandan seperti ini, berapa duitnya? Dengan model kaki 5. Iya, ini. Di kaki 5. Pengaturan air, ini sangat penting teman-teman. Ini di grup sudah saya perhatikan ada yang salah ini pengaturan teknisnya ini. Bapak perhatikan. Ini serius ini. Sebenarnya rupanya yang namanya tajar mati seperti ini kita harus punya akal supaya dia bisa memenuhi nutrisinya sama seperti di kebun atau di kayu yang hidup ini. Ini bisa kita buat modelnya atau nutrisinya itu nutrisi batang matinya ini. Ini bisa seperti bagaimana caranya? Sebelum ini tajar kita bungkus, sebelum sabut kelapanya ini kita bungkus, ini sabut kelapanya ini tak rendam dulu pakai air dicampur garam. Ini penting. Sekali lagi saya katakan Bapak Ibu ya supaya diperhatikannya. Ini harus dicampur dengan ini direndam dulu pakai air, pakai garam sedikit saja. Sudah begini. Garam itu garam yang ada di sabut kelapa ini akan memberikan nutrisi khusus untuk zat akarnya. Akarnya ini. Ini kemarin tak potong ini gara-gara praktek di lapangan ada teman-teman yang bertanya dia mau tidak mau saya potong lah ini. Padahal ini udah sakit hati penilai saya ini kata dia nggak apa-apa. Tapi nanti akan lekatnya seperti ini cantik dia. Nah, bagaimana pembuktiannya kalau dia sudah benar-benar nutrisinya itu bagus atau seperti yang diharapkan Bapak Ibu ini? Itu. Nah, akarnya tidak akan ke bawah. Dia akar vanili itu, akar vanili ini dia tidak akan ke bawah ke tanah. Lah, jadi kemana? Dia ke samping, ke samping, ke samping. Nanti lama-lama akar ini akan melilit. Akar ini dilihat, perhatikan. Akar ini akan melilit batangnya ini, bukannya ke bawah. Itu bukti kalau di tajar mati ini ada makanan yang diperlukan. Kira-kira seperti itu. Nah, baru bagaimana caranya ini Pak Dion supaya lahan saya ini ada 5 meter. Tapi bagaimana caranya supaya bisa 10 batang kira-kira seperti itu. Itu gampang sekali. Itu nanti potnya ini jangan bulat. Pot ini kebetulan potnya bulat. Ini tempatnya ibu ini mencuci kain udah pecah. Itu udah pecah. Makanya saya buat ini potnya sebenarnya yang paling bagus itu 4 segi. Atau seperti kotak rokok. Nah, kotak rokok itu kan lebih memanjang dia bukan persegi, dia memanjang. Nah, kenapa harus seperti kotak rokok? Karena kalau kita buat nanti persegi, makan tempat. Padahal tujuannya sama. Kalau kita buat modelnya itu kotak rokok, tanahnya efisien,
tempat dia berdiri juga efisien. Nah, masalah batang, masalah tajar, ini juga perlu diperhatikan. Tajar nggak perlu besar-besar. Ini udah terlampau besar ini, Bapak Ibu lihat. Ini sampai diameternya ini 50 cm nih sepertinya. 50 cm, terlalu besar. Kecil aja seperti ini. Kecil aja. Kenapa? Ya karena mau kita buat sebesar drum juga, ya toh harus kita kasih air dia supaya basah. Nah, maksudnya kalau kita buat besar, tingkat kelembapannya agak lama, salah. Kalau kita buat kecil, itu tingkat kelembapannya agak rendah, salah. Kenapa? Ya karena bagaimanapun juga kita akan membuat sistem pengairan seperti ini, seperti ini. Pengairan tetap diairkan dari atas, gitu. Kalau kita mau yang simpel, yang istilahnya sedikit pakai modal, tapi mengefisienkan kerja, ya seperti ini. Ini nanti dari belakang ini udah mau saya buat, mungkin 3 hari lagi udah selesai. Ini akan saya buat pipanya ini ke atas gitu ya. Sampai di atas ini nanti kita bagi dua. Satu nanti di sini butuhnya pipa tuh, satu nanti di sini butuhnya pipa. Nah, kita nggak usah nyiram lagi, tinggal menghidupkan airnya dari bawah. Gitu. Nah, yang penting sekarang bagaimana caranya mengefisienkan tempat tinggal kita itu. Kalau boleh kita tanam vanila walaupun 10 atau 20 batang. Seperti ini. Nah, ini di dinding samping. Dinding samping rumah saya. Seperti ini. Nah, nanti minggu ini akan saya buat lagi di dinding samping sebelah barat. Nanti di sana insya Allah sudah bisa sampai 20 batang nanti di sana. Pakai tajar seperti tajarnya ini. Tajarnya ini. Bukan yang besar. Bukan. Nah, kadang-kadang kawan-kawan kita di lapangan yang suka membuat greenhouse segala macam itu, banyak salahnya, tapi dia nggak mau tanya. Gini, sebenarnya greenhouse itu yang diperlukan adalah ini. Bapak Ibu perhatikan, jangan nanti kita tertipu dengan mode, tertipu nanti kita dengan konsep. Padahal pelembabnya tidak ada lagi. Nah ini ingat. Yang parahnya di greenhouse itu model seperti ini. 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 Mana lagi bisa ini menyerap air? Ini tidak akan bisa menyerap air. Nah, betul itu. Itu seperti lidi. Makanya kita buat ini apa namanya? Sabut kelapa. Tujuannya adalah untuk pelembab. Nah, ini kan. Nih. Kalau kita sudah mengambilnya itu seperti lidi, lembabnya di mana? Kalau sudah seperti ini, wah itu sama seperti dia berdiri di atas beton. Jadi kalau kita kasih garam pun ini, atau kita kasih nutrisi yang sifatnya untuk membangun batang atau membangun daun, nggak akan bisa lengket lagi ini. Nggak bisa lengket. Kenapa? Karena modelnya sudah mengering. Seperti ini, nggak mengisap. Gitu. Makanya kalau boleh Bapak Ibu semuanya, dimanapun kita berada, membuatnya itu harus tebal. Ini kulit kelapanya itu harus tebal. Kalau boleh bertani itu sedikit efektif, sedikit tetapi efektif, itu. Nah, nih tebal dia. Jadi kalau dia tebal, itu akar akan mencari tempatnya yang paling lembab. Gitu. Ini sistem apa ini?
karena di kampung-kampung itu susah buku. Nah, biar gampang aja. Kapan ini diserbuk? Ini kapan diserbuk? Ya ini. Kita nggak usah ngomong, tinggal tunjukkan ini. Udah jadi gitu. Nanti ini akan kita buat dalam satu batang ini. Ini kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 lah ini nanti. 7-nya ini. 7 tunas ini. 7 tunas ini akan langsung kita tuakan. Seperti yang Bapak Ibu lihat tadi seperti ini. Ini saya potong tadi langsung. Nah, sisanya ini. Sisanya ini akan ditanam lagi di ladang. Nah, luasnya belum selesai di tempat kita ini. Makanya kita buat supaya mengefisienkan untuk memberikan vanili di kakinya itu ya mau tidak mau harus kita kasih sedikit pelajaran dulu ke vanilinya. Padahal ini dalam proses pemedangan sebenarnya ini Bapak Ibu, tapi supaya kita semua berbagi gitu ya, supaya kita semua nanti insya Allah bisa berhasil. Makanya harus banyak bertanya. Ya, kita senang. Makin banyak orang yang tahu, kita semakin senang. Karena ilmu itu tidak akan bisa tersalur kalau tidak ada yang bertanya. Kira seperti itu. Nah, ini baru umurnya, tanggalnya ini, besarnya ini. Gitu. Nah, ada pertanyaan? Baik. Cukup ya Pak materinya. Kalau begitu kita lanjut sesi tanya jawab. Begitu Pak Dion atau bagaimana? Masih mau lanjut materi? Iya. Maksud saya nanti kalau ditanya jawab itu, kalau boleh ada yang bertanya bagaimana mengenali ketiaknya ini. Bagaimana mengenali ketiaknya ini? Apakah dia mengeluarkan tunas atau mengeluarkan buah ini nanti? Kalau boleh Bapak Ibu ada yang bertanya supaya benar-benar bisa berhasil nanti. Pak Dion, Oke, saya terima kasih ingin Bu. tanya Pak. Baik, ya silakan Pak Rusli. Pak Dion, pertama-tama itu sabuk kelapanya itu harus diberikan air setiap berapa hari itu Pak airnya? Kalau di daerah yang kurang air, apakah harus sering-sering diairkan setiap hari atau setiap 2-3 hari, Pak? Oh ya. Silakan Pak Dion. Kalau kemarin saya buat di Bali, itu Pak, itu saya kasih aqua di sini, aqua yang besar. Aqua ini contoh aqua. Ini aqua ini dicucu sedikit supaya dia nanti jatuhnya seperti air infus. Gitu. Itu nanti itu ada contohnya kemarin saya buat di Bali, insya Allah berhasil. Beliau itu membuat tanaman vanili di depan rumah seperti ini, tetapi sangat kering. Kenapa? Ya memang sabuk kelapa ini bukan mengeluarkan air. Yang bisa mengeluarkan air itu adalah kayu gamal. Nah, karena beliau itu terobsesi dengan bahasa-bahasa greenhouse, sementara dia tidak mengerti, maka vanilinya itu akan mati akar semua. Semuanya mati akar karena sabuknya ini kering. Nah, bagaimana caranya supaya sabuknya itu kering? Ya ini bahasa-bahasa di kampung lah. Artinya bahasa-bahasa yang tidak berduit. Itu diambil botol aqua yang 1 liter itu Pak. Yang 1 liter itu digantung di sini seperti ini Pak. Nah, bagaimana caranya dia supaya nanti jatuh airnya seperti infus? Itu ya sepertinya itu bukan pelajaran yang mahal itu Pak. Dan itu sangat sederhana itu sepertinya. Nah, jadi Bapak tanya tadi berapa lama? Apakah sampai basah kuyup begitu Pak ya? Iya. Atau kalau musim hujan berbeda dengan musim kemarau? Ya, kalau vanili. Iya Pak, jelas lah. Artinya vanili itu membutuhkan air. Gitu ya Pak. Vanili itu membutuhkan air.
Jadi kalau dikatakan membutuhkan air, berarti dia perlu lembab. Tetapi bukan basah, beda. Apa bedanya lembab dengan basah? Itu sama dengan kabut dengan air yang mengalir. Sama air, tapi satu dia kabut, satu dia air mengalir. Seperti itu. Jelas, Pak. Baik, jadi kadang-kadang teman-teman yang bertanya itu. Ya. Sudah cukup Pak Rusli ya, Pak Irwan Rusli. Ya, sekarang saya mungkin mau ada tanya. lagi nanti, Bu. Saya mau Baik, tanya. silahkan Saya mau tanya. sekarang pada Pak Marindo, silahkan Pak. Oke, terima kasih Mbak ya. Pak Dion dari Marindo nih Pak. Dari Marindo nih Pak. Oke. Selamat siang Pak. Selamat siang juga. Ketemu kita di sini Pak ya. Jadi gini, saya bertanya ada beberapa hal yang mau saya tanya. Ini yang Pak Dion sampaikan, yang Pak Dion terangkan ke kita ini kan menanam vanili kayaknya di teras ya Pak ya, di teras rumah ya. Iya. Kelihatannya kalau di teras rumah itu kan tidak ada sama sekali cahaya yang akan kena kepada tanaman vanilinya barangkali gitu ya. Padahal selama ini kita dikasih tahu bahwa minimal vanili itu masih butuh cahaya sekitar 30%. Nah, itu gimana kira-kira? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua pertanyaan saya itu ketebalan sabut kelapa itu berapa sebagusnya, Pak? Ketebalan sabut kelapa yang ditajar itu, tajar buatan itu. Itu. Kemudian ini media tanamnya itu sebaiknya gimana? Tadi kan ternyata kan cuma 10 cm dari permukaan pot ke bawah ya, kedalaman 10 cm cuma dibutuhkan media tanam. Nah, itu sebaiknya media tanamnya itu terdiri dari apa sebaiknya untuk vanili, Pak? Nah, sementara 3 itu aja dulu pertanyaan saya, Pak Dion. Terima kasih banyak. Ya. Pertanyaan borongan ya Pak Marindo ya. Ya. Silakan Pak Dion. Pak, ini kita semua tidak langsung begitu. Nah, tadi pertanyaannya Bapak itu mengapa kita diwajibkan atau disuruh supaya vanili ini kena matahari langsung 30% atau 25%. Nah, itu sebenarnya menjawabnya itu agak gampang. Maksudnya begini, vanili ini perlu kita ingat bersama bahwa dia takut dengan panas. Ini penting. Karena vanili ini dia tidak punya batang utama. Bagaimana ini vanili ini? Vanili ini tidak punya batang utama. Buktinya dia sama lembutnya, sama modelnya yang kita tanamkan ke tanah itu dengan yang di tunas-tunas ini. Gitu. Nah, tadi Bapak bertanya tadi kenapa harus kena matahari, kenapa harus ada 30%? Nah, kalau itu sebenarnya sementara di tempatnya Bang Dio ini tidak matahari, cuma menjawab. Yang namanya tanam-tanaman ya, dia perlu fotosintesis. Itu bahasa Mbak Ulfa itu kayaknya itu fotosintesis. Kalau di kami itu bahasanya makan. Tanam-tanaman itu perlu makan. Nah, kalau yang namanya perlu makan, itu menurut daerahnya masing-masing, Pak. Kalau di tempat saya ini kebetulan DPL-nya sangat rendah, maka cuacanya sangat panas. Ya, cuacanya sangat panas. Ada panas di Dairi, jauh lebih panas lagi di Singaraja. Singaraja Bali, jauh lebih panas. Nah, makanya di Bali kemarin saya instruksikan supaya tajarnya lebih rapat, supaya cahayanya lebih tertutup. Tujuannya agar cahaya itu lebih menghambat ke tanaman itu. Nah, tadi katanya tentang tanah, tentang ketebalan tanah. Kalau vanili ini di depan rumah kita ini, dia cukup 6 liter doang. 6 liter doang ini. Apa bisa bayangkan tuh ya? 6 liter doang. Kalau ini yang berbuah banyak ini
Ini 3 liter doang, ini nanya 3 liter doang. Nah, kenapa saya tanam ini rumput? Supaya kelembapannya agak terjaga. Mana tahu nanti aku kelupaan menyiram gitu ya. Nah, ini bisa menjadi pelembab karena sifatnya tanaman rumput gitu. Padahal ini obat ini Pak. Ini obat sakit perut ini. Kalau di daerah ini terkenal ini obat sakit perut. Nah, kenapa nggak perlu tanahnya tebal? Ini nggak perlu tebal. Ya tahu juga si penili ini akarnya ini. Lihat, buka aja sekalian. Nah, ini kan masuk ke bawah ini. Ya ini enggak, dia enggak ke bawah, dia enggak ke sana, dia samping. Vanili itu tidak pernah menuju tanah, dia selalu menuju samping seperti ini. Makanya akarnya di luar semua. Bapak lihat itu ada akarnya baru muncul. Tadi, ya ini ya. Lihat, jelas. Nah, dia ke samping. Dia tidak seperti tanam-tanaman yang lain. Tanam-tanaman contoh cabai, bunga dan lain-lain itu dia akarnya itu menuju bumi, maksudnya menuju kedalaman. Nah, kalau vanili itu ke samping. Ya, ini. Bapak lihat, saya buka satu. Ini ya, Bapak lihat ya. Saya buka satu ini. Saya bongkar aja sekalian. Ini. Bapak lihat. Sumbernya ini. Inilah pangkalnya. Tapi dia ke samping. Ke samping. Ke samping ini. Seperti itu. Ke samping. Bapak lihat itu pucuknya. Itu dia ke samping. Berarti ini nggak perlu banyak tanam. Toh juga nggak dimakan. Kita kasih 20 cm, 30 cm juga nggak dimakan. Makanya penilik, walaupun dia umurnya sudah 10 tahun atau 8 tahun sekalipun, itu bisa dipindahkan dari lahan satu ke lahan yang satu. Nanti merusak kultur tanaman itu sendiri. Bisa, boleh. Seperti ini. Ini panilian depan rumah kita ini. Walaupun dia berbuah seperti ini. Ya. Walaupun dia berbunga seperti ini ya. Ini lihat. Nah, ini bisa kita pindahkan ini Bapak Ibu. Ini bisa kita pindahkan ke wadah. Mau kemana? Mau ke dapur juga boleh. Mau kita pindahkan, kita ganti ini juga boleh. Kita polingnya ini. Ini apa namanya? Pot-potnya ini. Boleh kali. Nggak mengganggu. Ada caranya. Caranya gini. Ibu jangan kelabakan nanti di lapangan. Mata sudah seperti bahasa itu agak menyengat itu. Ada yang katanya hanya menonton doang. Ini Pak ini nampak kali orang Batak ini nggak mikir dia apakah orang sakit hati apa enggak gitu. Kalau ditanam vanili itu ya, di pot seperti ini, intinya tanahnya ini jangan keras. Itu saja intinya. Ini perlu kita sama-sama. Tanahnya ini jangan keras. Nah, bagaimana caranya supaya jangan keras Pak Dion? Itu kompos atau abu-abu bakaran itu dicampur dengan tanah biasa. Abu bakarannya. Jangan tanah. Kalau tanah sama tanah, ya cepat. Itu juga masih keras. Tapi kalau tanah dengan abu, dia lama itu prosesnya supaya mereka bisa menyatu atau bisa menjadi keras. Gitu Pak. Nah, karena dia tidak keras, maka akar ini bisa kita ambil, bisa kita bawain. Nah, ini saya buka lagi satu. Biar Bapak Ibu lihat. Ini pembuktian di lapangan ini kadang-kadang yang di depan ini tersiksa lahir batin ini Bapak Ibu. Demi kita semua. Ini lihat. Saya buka ini satu langsung saya buka. Bapak perhatikan. Nah. Selama pucuknya ini tidak terganggu. Mau kita bawa kemana pun nggak masalah ini. Mau kita bawa ke raja pun boleh. Yang penting intinya pucuknya ini jangan
terganggu. Nah, kalau kita cabut secara keseluruhan dengan tanahnya sekalian, nggak terganggu dong. Nggak terganggu ya. Kita kembali lagi ke tempat semua. Jadi, ya, hasilnya seperti itu. Nah, jadi walaupun kita tanam ke tanah, kata. Nah, tadi Bapak bertanya tentang tajar ini Pak ya, tentang tajar ya, tentang tajarnya ini. Ya, ketebalan sabut kelapanya itu Pak Dion. Iya. Ketebalan sabut kelapa, ketebalannya itu menurut seleranya kita kalau boleh, karena artinya begini Pak, para ketebalan. Kalau di tempat kita itu sabut kelapa, kita buat agak tebal. Kalau kita buat, kalau sabut kelapanya agak susah atau belinya agak mahal, kita buat kecil juga boleh. Sama aja, hasilnya sama. Seperti ini. Bapak lihat. Ini kan besar nih. Ini besar. Dengan ini kecil. Bapak lihat. Nah, ini kecil kali ini. Bisa di ini. Kecil. Ya, tapi fungsinya sama. Namanya juga tetap batang vanila. Masih tetap batang planifolia. Ya, tetap juga berbuah. Mau dibuat besar juga boleh, mau dibuat kecil juga boleh. Kira-kira seperti itu, Pak. Nah, kenapa tadi saya instruksikan supaya ada garam? Ya, itu garam itu fungsinya sangat banyak. Garam itu fungsinya sangat banyak kalau ke tanam-tanaman. Oh, sebentar Pak Dion, itu garam dapur biasa ya? Kalau Ajinomoto micin boleh? Bukan, oh nanti lama-lama dihalalkan ini Pak. Oh ini ceritanya jadi halal ini. Bukan begitu. Kita perlu garam, bukan Ajinomoto. Ya kan bertanya dulu Pak. Kata Ajinomoto Pak. Nanti kemahalan pula. Makanya kalau saya menerangkan itu ke teman-teman petani, yang sifatnya simple, tidak bermodal banyak, kualitasnya dengan yang dibeli mahal-mahal, ya nggak ada bedanya, sama. Gitu. Nah, seperti nutrisi. Contoh ini, ada lagi satu lagi, lupa pula aku. Untunglah Bapak ini ingatkan. Ada ini penili ini Pak, yang sifatnya hanya membuat tunas doang seperti ini, banyak ada itu. Ada satu tipe. Makanya di ladang tadi saya tunjukkan. Itu bisa sampai 20 itu tunasnya. Enggak kita ciptakan, enggak kita apa-apa, panjelinya itu bertunas melulu. Nah, kalau seperti itu agak susah itu buahnya. Kenapa? Itu spacing. Ya, maksudnya kita potong pucuk seperti tadi itu. Datang lagi tunasnya. Kita potong lagi. Datang lagi tunasnya. Ini sepertinya udah bisa dimusnahkan ini. Nggak bisa dibinasakan aja lah Pak. Kira-kira seperti itu. Ya. Sudah cukup ya Pak ya penjelasan dari Pak Dion? Sudah Pak, terima kasih banyak Pak Dion. Terima kasih waktunya. Selamat pagi. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Saya ingin membaca pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya. Ya, jadi mohon bersabar ya Bapak Ibu semuanya jika ingin bertanya dan pertanyaan sudah di-share di kolom chat. Nanti akan saya bacakan satu persatu dulu. Nah ini dari Pak Muhammad Haidir. Pak, untuk di tebing tinggi ada nggak bibitnya? Di tebing tinggi ya. Ada nggak Pak Dion? Oke. Tebing tinggi ke daerah itu sistem nggak ada di sana, nggak ada. Tapi kita boleh supply caranya seperti ini. Dari daerah kita kasih mobil ekspedisi atau mobil travel sampai Ciantar. Dari Ciantar Bapak boleh jemput. Iya. Nah, dari Ciantar boleh Bapak jemput. Kalau dari daerah Ciantar tuh travelnya banyak Pak, banyak. Ongkosnya juga nggak kalah mahal banget Pak.
Ya. Dalam 100 batang itu ongkosnya itu cuma 50.000 doang, itu murah itu. Ya. Gimana Pak Muhammad Oke. Haidir, sudah terjawab ya pertanyaannya ya. Lanjutnya, Bu. Jadi nanti bisa saling kontak lah dengan Pak Dion ya Pak ya. Ya, tadi sudah ada nih yang minta nomor WA-nya Pak Dion ya. Nanti bisa bergabung di grup ya Pak Dion ya. Itu sudah ada Iya, iya. Dion ya, atau mungkin kita bisa share di sini. Kemudian selanjutnya nanti ada ini Pak Bambang Dwi. DPL berapa yang cocok Nah, untuk dari Batam budidaya ini, dari vanili? Batam. Ya. Oke, ini Pak Bambang, ini kebetulan bibitnya Pak Bambang ini. Ya. Ini Pak Bambang Bisa ini meng-on-kan audio mungkin Pak Bambang Dwi? Ini Pak. Ya. Nah, tadi ditanya tentang DPL ya. Iya Pak. Vanili, kalau vanili itu menurut yang saya teliti di lapangannya, karena kebetulan saya bukan anak sekolah, tapi praktek di lapangannya Mbak Upaya. Ya. Vanili ini bukan karena DPL, tetapi kan tawaran. Seperti itu. Nah, vanili itu intinya dia takut dengan matahari. Kalau kita buat di dekat sekalipun, kalau dia nanti contohnya ini tidak langsung matahari kena begitu ya, boleh. Itu seperti yang saya tanam lagi di Bali, itu sangat dekat dengan pantai, sangat dekat dengan laut. Pada 10 meter laut. Jadi permukaan laut ya Pak. Cuman boleh, cuman saja kalau dia itu apa namanya, ini kena sengaja ini yang buat ribut ini. Halo, tunggu. Halo, tunggu jipan yang jawab apa? Bantulah dulu aku. Saya ini. Tolong dulu ya. Itu tadi kesibukan apa? Itu kita belajar, bukannya dia belajar. Kesempatan apa tadi pertanyaannya, Bu? Ya. Jadi Pak Dion, suaranya terputus ini. ya Pak Dion ya, terputus-putus ya. Mungkin sinyalnya Pak Dion ya. Iya. Di sana. Bisa saja. Ya. Pak Bambang Dwi bisa meng-on-kan audio? Barangkali masih belum jelas Pak Bambang. Ya. Halo. Baik. Halo. Ya, rencana saya mau budidaya di Lembang. Kalau di Lembang gimana Pak Dion? Kira-kira Pak. Kalau di Lembang gimana Pak Dion? Di Lembang. DP-nya 1.200. Di Lembang itu di mana Pak? Bandung. Bandung Pak. Bandung. DPL-nya 1.200. Tanahnya. Kalau boleh begini Pak. Nanti Pak Japri saya tentukan tanahnya. Itu aja. Kalau kita nanti bertanya seperti ini, hasilnya tidak bisa maksimal karena kita nggak bisa lihat tanahnya. Intinya kalau vanili itu tidak takut dengan ketinggian, tidak takut dengan kerendahan, cuma harus kita perhatikan tanahnya. Sama begini, vanili itu tidak bisa kita tanam di sifat tanahnya itu longgar atau lembut, nggak bisa. Nah, karena kalau sifat tanahnya itu longgar, tingkat kekeringannya gampang murah gitu. Contoh kalau kena air itu akan langsung menyerap hawa dengan tidak sempat ini tersimpan, kira-kira seperti itu. Nah, makanya kalau Bapak mau tanam di kegiatan itu, kalau tanahnya sama saya, misalnya bisa berhasil. Ya, gimana Pak Bambang? Ya cukup, boleh. Kasih. Baik, ya nanti bisa langsung japri Pak Dionnya ya Pak Bambang ya.
Ya, lanjut ke Boleh, pertanyaan dari Bu boleh. Martia ya. Kita lanjut saja Pak ke Bu Martia dari Salatiga. Kalau musim hujan kayak gini nggak usah disiram ya Pak? Iyalah, jelas lah lupa. Ya namanya hujan toh. Ya kalau kemarau lah baru disiram. Ini pertanyaan Mbak Ya. Ulfa ini pertanyaan baru tidur ini kayaknya nih. Baru bangun ini. Iya, mewakili nih dari Bu Martia Pak. Lalu kalau pupuk Pak? Pemupukan ini ceritanya. Ya, kalau pupuknya itu Pemupukan. pupuknya sebaiknya apa saja dari Bu Martia? Ya. Kalau pupuk vanili itu paling ringan. Kenapa? Karena sifat vanilinya itu tidak menusuk ke tanah, vanili itu tidak menancap ke bawah, ya, maka pupuk atau komposnya juga sangatlah ringan. Komposnya itu sangat ringan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga akarnya itu tidak akan bisa ke bawah, toh dia hanya di kulit bumi. Ya. Nah, kalau dia di kulit bumi berarti contohnya kalau kita buat 1 liter untuk 10 batang, udah kebanyakan. 1 liter kompos itu untuk 10 batang kebanyakan tuh, Bu. Iya. Ya, jadi itu. Baik, Pak. Ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ya, dari Pak Suharyoso. Untuk merangsang munculnya bunga, Pak, apa perlu disemprot dengan pupuk atau hormon apa gitu, Pak? Untuk merangsang munculnya bunga gitu. Oh, itu paling mantap. Baru itu pertanyaan berkelas. Kalau sama saya seperti pertanyaan, wah, aku keladangnya itu, Bu. Dia berkelas, pertanyaannya itu berkelas. Kita semangat ya. Kita mendengar. Nah, bagaimana tadi cara pemupukannya begini. Intinya dulu tanaman itu sudah kita pastikan 2,5 tahun tidak kurang. Ini penting. Ya, kita ingat itu ya. Umur vanili itu sudah ada 2,5 tahun. Kalau dia sudah lebih daripada 2,5 tahun setelah ditanam, maka vanili itu tidak berbuah atau tidak berbunga. Nah, itu sepertinya sudah bisa diperlukan nutrisi khusus. Nah, apa saja itu nutrisi khususnya itu, Pak Don? Paling murah sekali beli. Tapi tadi judulnya kita buat dulu. Kita harus pakai dulu. Tanaman itu sudah ada umur 2,5 tahun, 2,5 tahun. Jangan nanti baru ditanam itu 2 tahun. Ngintipnya itu setiap hari nggak berbau, nggak bisa, Bu. Nggak boleh. Tapi kalau di umurnya sudah 2,5 tahun, ternyata tidak berbunga, belum bisa dikawinkan, diserbuk. Nah, itu baru ada solusinya. Nah, bagaimana solusinya? Nanti gini. Buah-buahan yang masih contoh pisang, yang manis-manis, apa yang manis-manis? Pisang, kalau kita di sini kita buat pisang doang. Pisang itu kita masuk ke briget, kita tambah dengan susu. Ini perlu diingat, perlu ditulis. Nanti biar pembuktian nanti di lapangan. Kalau nggak cocok, telepon saya. Pisang, susu, gula, madu, susu, gula, madu, pisang. Gulanya itu gula aren ya. Gula aren, jangan gula putih ya. Nah, itu dimasukkan sampai 2 bulan. Itu nanti ulat itu hitam. Ulatnya dicariin itu nanti warna hitam. Nah, begitu nanti ulatnya itu sudah membusuk, sudah mati, sudah menjadi kompos juga sekalian, maka nutrisi yang sudah kita fermentasi itu sudah bisa kita aplikasi dengan cara 3 sendok makan. 3 sendok makan itu tadi yang pisang yang sudah membusuk dicampur dengan susu itu,
Mm-mm. 3 sendok makan itu untuk 15 liter air. Mm-mm. 3 sendok makan untuk 12 liter air. Nah, itu disemprotkan 2 kali seminggu. Ya. 2 kali seminggu dengan interval dipompa hari ini, kita tunggu 3 hari ke depan atau hari ke depan. Kita pompa lagi. Nah, kita tunggu lagi 3 hari, 4 hari ke depan. Kita pompa lagi. Keempat dipompa, itu sudah ada tanda-tanda itu nanti. Kalau memang dia sudah umurnya sudah tua, ya, tapi tidak mengeluarkan buah atau mengeluarkan bunga, itu nanti kalau kita pompakan dengan nutrisi ciptaan saya ini, insya Allah sudah ada tanda-tanda. Cuman barangkali masalahnya di lapangan, karena terlalu sering dilihat, sepertinya udah lama ditanam gitu loh Mbak, padahal masih 2 tahun gitu. Mm-mm. Ya, Pak. Itu dia. Ya. Kalau sudah dipastikan itu umurnya 2,5 tahun belum berbunga, japri aku deh. Apa nggak bayar, nggak usah deh. Yang penting kita berhasil. Ya. Baik, Pak. Sudah cukup ya, sudah cukup jelas tadi jawaban dari Pak Dion. Sebenarnya ada banyak sekali pertanyaan Pak Dion ya di kolom chat ini, dan juga ada yang raise hand juga. Namun karena waktunya terbatas, ya satu pertanyaan lagi ya Pak Dion ya dari Bapak Robert Lampung ya. Mungkin nanti untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab bisa diskusi ya di grup WA yang sudah kami share di kolom chat. Dan jangan lupa mengisi link absensinya. Ya, dari Pak Robert Lampung nih pertanyaannya. Mohon dijelaskan cara melukai atau menusuk ketiak batang vanili supaya tumbuh bakal bunga, Pak. Coba sekali lagi. Ya, mohon dijelaskan cara melukai ketiak batang vanili, Pak. Atau melukai supaya tumbuh bakal bunganya. Oh ya, bagus. Nah, itu juga berkelas. Itu pertanyaan berkelas. Kita kalau seperti itu pertanyaannya, kita pun semakin giat di lapangan prakteknya, Bu Ulfa. Ya. Mana apa kancingan? Bentar, tadi aku ada jarum di sini. Ada pula yang mengambil atau dibawa kawan kita yang praktek tadi. Atau itu aja, tutup aja. Sebentar, ya. Pertama kita kenal dulu ketiak. Ketiak ya. Bagaimana mengenali ketiak itu? Itu apa namanya? Kita perlu ketelatenan. Disitulah terbukti bahwa petaninya itu memang benar-benar telaten gitu. Dia benar-benar menjiwai tanamannya gitu. Nah, kalau dia tidak menjiwai atau tidak mengerti dengan apa yang diminta oleh vanili, berarti kita belum benar-benar telaten. Bagaimana tadi mengenali buahnya atau mengenali ketiaknya, apakah dia mengeluarkan bunga atau tidak? Itu pertama sini. Bapak lihat dulu ini secara seksama ya. Bapak lihat. Nah. Nanti saya praktekkan. Pertama, ini jalur buah daunnya ini sudah buka. Jalur daun sudah terbuka, perlu dilihat. Mengembang begitu. Sudah mengembang, tapi dia tidak mengeluarkan tunas atau mengeluarkan buah. Sudah jelas-jelas dia mengembang. Tapi apapun itu judulnya, kita sepakat dulu bahwa tanaman itu sudah di atas 2,5 tahun. Itu sepakat kita. Nah, jangan begitu ditanam, baru ditanam semalam, datangnya minggu depan, dilihat sudah ngembang, wah ini sudah mengeluarkan bunga, itu belum. Nah, kalau sudah 2 tahun, sementara dia tidak mengeluarkan bunga, itu kita bisa men-stretchingnya seperti ini. Ini dulu Bapak, ini ilmunya juga agak rumit ini. Ya. Lihat ya, ini dekat benar-benar di lapangan
paham. Ini adalah sudutnya. Ini sudutnya down. Tidak ada hubungannya dengan akar. Ya, tidak ada hubungannya. Dia antara batang dengan daun. Jadi itu di mana? Di sudut daun, kedatangan nutrisi. Di sudut daun kedatangan nutrisi. Jangan di depan daun. Nah, nutrisinya datang dari belakang. Gitu ya. Ini harus kita perhatikan. Coba aku buka dulu deh biar. Nah, udah aku buka, udah jelas. Udah rusak ini, batangnya udah rusak ini pasti. Gak apa-apa. Nutrisi datangnya dari belakang. Nih. Nah, kita cucuk di depan, di belakang ini. Di belakangnya daun. Jangan di depan daun. Jangan di sini. Tujuannya adalah supaya di ruas ini nutrisinya menumpuk dia ini, menumpuk ke sana tempat, ke sini maksudnya ke depan maksudnya, ke depan seperti ini. Ke depan dia terhambat, sementara dari belakang jalan terus. Ke depan jalan terus, terhambatlah di sini karena sudah di stop, dicucuk. Ini harus pas ini di dunia daun. Sudut dan daun. Tidak ada urusan dengan akar ini diambil ini. Nah, cuman kalau dia masih modelnya masih kuncup, mau dicucuk 10 kali juga nggak akan berbuah. Kalau modelnya masih kuncup seperti ini, baru nampak dia. Nah ini, nggak akan bisa mengeluarkan bunga, nggak bisa. Kuncup, kuncup seperti ini nggak bisa. Nggak bisa, dia harus modelnya sudah agak mengembang. Istilahnya bahasanya udah agak bunting lah begitu. Ini udah itu batangnya udah ini rusak, ini apa deh. Apa yang satu batang ini udah rusak ini. Supaya bisa kita praktek, supaya kita semuanya benar-benar bisa memahami yang namanya vanili, supaya jangan terkecoh lagi dengan mereka-mereka yang lebih pandai katanya. Lanjut Bu Ulfa. Ya, sudah cukup ya Pak ya, berarti sudah cukup jelas. Ya. Baik Pak, satu pertanyaan lagi nih dari Pak Sugino. Saya persilahkan Pak Sugino untuk menyampaikan pertanyaannya Pak. Halo Pak Sugino. Halo Pak Sugino. Baik, saya bacakan lagi nih pertanyaan yang sudah ada di kolom chat ya Pak ya. Pak, untuk mengetahui batang yang hanya tumbuh tunas, itu ciri-cirinya seperti apa ya Pak Dion ya? Dari Pak Jeffrey nih. Ya, bagus. Ciri-ciri batang yang kerjaannya hanya untuk membuat tunas, itu sewaktu kita stres pertama seperti ini. Ini. Begitu kita stressing, 1-2 bulan ke depan, dia sudah mengeluarkan tunas nanti di sini. Nah, kalau kita stressing lagi sekali lagi nanti tunas yang muncul itu, dia masih tetap juga mengeluarkan tunas, udah dimusnahkan aja lah itu, ada lagi gunanya.
Ya, halo Pak Jeffrey. Bagaimana Pak? Mungkin ada pertanyaan lagi Pak Jeffrey. Sudah Bu, cukup. Sudah cukup jelas ya Pak ya? Sudah Bu. Berarti harus dicoba berkali-kali ya Pak Dion ya. Kita potong tunasnya, dia akan baru lagi atau enggak gitu ya? Ya, pertama ya atau boleh juga seperti ini. Saya langsung aja saya praktekkan hari ini supaya lebih terarah. Saya putar dulu sebentar ya. Bapak lihat itu pertama diperhatikan ini ada tunas ya. Tunas yang saya arahkan sebenarnya ini aslinya dari batangnya yang kecil, tapi supaya kita prakteknya lebih efektif, tak pindahkan ke akar yang batang yang besar. Nah, ini. Atau nanti Bapak Jeff itu bisa stressing di depan dulu deh, di sini. Bapak lihat, ini bulat ini ya, ini bulat, perlu diperhatikan sebentar. Yang bulat ini ada 2 ruas di dalam itu Pak. Bapak lihatkah itu? Supaya nanti di lapangan maksudnya supaya jangan meraba-meraba lagi. Lihat Pak Dion. Saya seperti itu Pak. Lihat Pak Dion. Oke, jelas ya. Nah, jelas Pak. Yang dipentit itu yang di atas, dilihat. Jelas ya. Nah, yang dipentit itu dari atas. Model seperti ini. Baik. Cukup jelas ya Pak Jeffrey ya? Cukup jelas Bu Yulia. Jangan yang di bawah. Nah, jangan yang di bawah ini. Ini kan masih di bawah nih yang bulat nih. Iya, Pak Dion. Ini bisa. Nah, tujuan saya di sini adalah agar kita jangan lambat menumbuhkan mana tahu dia ini masih mau mengembangkan besar kecilnya barang tersebut. Ini. Nah, kita stop dulu sementara, ini stop sementara namanya. Karena bagaimanapun juga, ini akan tumbuh mekar ini nanti, makin bertambah ini nanti ke sana. Begitu, ini nanti akan tambah ini. Karena kita tidak potong, dia hanya kita stop sementara. Ini namanya stop sementara. Gitu. Karena sifatnya sementara. Terima kasih Pak Dion. Maka nutrisi yang datang dari belakang tadi ya, akan berhenti di sini, walaupun pertumbuhannya agak terlambat. Itu sementara. Oke, makasih. Lanjut. Ya. Satu lagi Bu Yuli. Terima kasih Pak Dion. Mohon izin. Iya. Iya? Ya, saya Ade Pak Dion yang tadi awal kita diskusi sedikit. Nah, tadi disebutkan kalau misalnya ada jenis vanili yang dia hanya bertunas saja, tapi dia tidak mau berbuah. Gitu. Apakah itu bisa dibilang jenis vanili yang mandul gitu, Pak? Kebetulan saya nggak ngerti juga dengan mohon maaf dulu Pak, saya nggak ngerti bahasa seperti itu. Memang ada juga ini yang kerjaannya hanya membuat tunas doang Pak, banyak itu ya. Dan itu biasanya cantik lah. Jadi kalau misalnya dia hanya bertunas saja tanpa berbuah, berbunga, sebenarnya itu juga bukan mandul, tetapi mungkin bisa dipaksakan untuk dia berbunga gitu Pak. Maksudnya. Boleh sih boleh, tapi sistem stressingnya itu nanti Bapak agak dipaksa ekstra untuk menuakan batangnya itu. Jadi minimal. Bagaimana cara menuakan batangnya itu? Jadi minimal itu untuk kita stressing supaya vanili kita berbuah itu minimal di usia 2,5 tahun ya Pak Dion. Iya benar.
Baik, cukup Mbak Yuli. Terima kasih banyak Pak Dion, Mbak Yuli. Baik, terima kasih Pak. Ya, pertanyaannya juga cukup berbobot ya tadi ya Pak Dion ya. Baik Pak Dion, pertanyaan dari Pak Ade tadi merupakan pertanyaan penutup ya, karena waktu kita juga terbatas. Dan mohon maaf apabila ada Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat kami jawab ya. Kita bisa berdiskusi langsung dengan Pak Dion di WhatsApp group yang sudah kami share di kolom chat. Dan silahkan bergabung di WhatsApp group ya Bapak Ibu yang sudah kami share di kolom chat, dan juga jangan lupa untuk mengisi link absensinya. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai sudah acara kita yang sangat luar biasa, webinar dengan judul Trik Menanam Family di Pot yang Bikin Kaya Raya ya. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sangat luar biasa, Pak Dion. Semoga sukses selalu Pak Dion ya, dan sehat selalu pastinya. Terima kasih juga Pak Hendra Sipayung yang sudah menemani sampai akhir, serta Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sebelum ditutup, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Kami tim Gamal Institut izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dion.